Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudrin dari kelas A Geografi 2020, angkatan 2021 dengan NIM R1B1211079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di via Classroom. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor-faktor apa yang mengendalikan. Terlebih dahulu, batuan metamorf atau batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya. Protolit oleh suatu proses yang disebut metamorfisme yang berarti perubahan bentuk. Batuan asal atau protolit yang dikenal dengan panas lebih besar dari 150 derajat Celcius dan tekanan ekstrim 1500 bar akan mengalami perubahan fisika dan atau kimia yang besar. Protolit dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf lain yang lebih tua. Lanjut, yang nomor 2 yakni sebutkan dan jelaskan beberapa tipe metamorfosa batuan. Yang pertama yakni metamorfosa regional atau dinamo thermal. Sebelumnya kita pahami apa definisi dari metamorfosa regional tersebut. Metamorfosa regional atau dinamo thermal merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sangat luas. Metamorfosa ini terjadi pada daerah yang sangat luas. Metamorfosa ini dibedakan menjadi 3, yaitu metamorfosa organik, metamorfosa boreal, dan metamorfosa dasar dan samudera. Yang kedua, yakni metamorfosa lokal. Merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sempit, berkisar antara beberapa meter sampai kilometer saja. Metamorfosa ini dibedakan menjadi metamorfosa kontak, pirametamorfosa, metamorfosa katalistik, metamorfosa hidrotermal atau metastatisme, metamorfosa impak, dan metamorfosa retrograde. Dan yang ketiga yakni jelaskan 3 tingkat derajat metamorfosa batuan. Yang pertama yakni metamorfosa kataklastik adalah metamorfosa yang diakibatkan oleh deformasi mekanis seperti yang terjadi pada 2 blok batuan yang mengalami pergeseran atau yang lainnya di sepanjang suatu zona besar atau patahan. Panas yang ditimbulkan oleh gesekan yang terjadi di sepanjang zona patahan inilah yang mengakibatkan batuan tergerus dan termomorfosokan di sepanjang zona ini. Metamorfosa katalistik jarang dijumpai dan biasanya menyebarkan terbatas hanya di sepanjang zona besar. Yang kedua yakni metamorfosa boreal. Metamorfosa boreal adalah metamorfosa yang terjadi apabila batuan sedimen yang berada pada kedalaman tertentu dengan temperatur 300 derajat Celcius serta absennya tekanan diferensial. Pada kondisi tersebut, maka mineral-mineral baru akan berkembang. Akan tetapi, batuan tampak seperti tidak mengalami metamorfosa. Mineral utama yang dihasilkan dalam kondisi tersebut adalah mineral zeolit. Metamorfosa boreal umumnya saling overlap dengan diagnosa dan akan berubah menjadi metamorfosa regional seiring dengan meningkatnya tekanan dan temperatur. Dan yang terakhir yakni metamorfosa kontak adalah metamorfosa yang terjadi di dekat intrusi batuan beku dan merupakan hasil dari kenaikan temperatur yang tinggi dan berhubungan dengan intrusi batuan beku. Metamorfosa kontak hanya terjadi di sekeliling intrusi dan yang terpanaskan oleh magma dan bagian kontak ini dikenal sebagai aureole metamorfik. Dan selanjutnya yakni nomor 4. Pertanyaannya, uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Lanjut, tipe-tipe metamorfosa yakni terjadi akibat perubahan kenaikan temperatur. Biasanya dijumpai di sekitar intrusi atau batuan plutonik. Luas daerah kontak bisa beberapa meter dan sampai kilometer, tergantung dari komposisi batuan intrusi dan batuan yang diintrusi, dimensi dan kedalaman intrusi. Dan yang kelima, sebutkan jenis tekstur batuan metamorf. Yang pertama yakni struktur batuan metamorf
yakni struktur foliasi, Slaticleaphage, pilitik, skitosik, gineisik, dan ginesose. Yang keenam, pertanyaan yang keenam, uraikan jenis struktur foliasi dan non-foliasi batuan metamorf. Jadi di sini saya memuat jawabannya ini, yaitu batuan metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, protolit, oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti perubahan bentuk. Nah, batuan metamorf membentuk bagian yang cukup besar dari kerak bumi dan diklasifikasikan berdasarkan tekstur. Selain juga oleh susunan mineral dan susunan kimianya, batuan jenis ini dapat terbentuk secara mudah akibat berada dalam ketinggian, mengalami suhu tinggi dan tekanan besar dari lapisan batuan di atasnya. Yang pertanyaan yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara batu gamping dan batu marmer. Nah, saya menjelaskan batu gamping atau batu kapur adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aroganit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Organisme ini membentuk cangkang yang kaya dengan kapur, yang kemudian tertumpuk di dasar laut dan terdeposit di lantai samudera sebagai OC pelagik, atau lihat isoklin untuk informasi di sukulit acid. Sedangkan batuan marmer dalam bahasa Inggris disebut marble. Sering pula disebut dengan batuan pualam bertekstur granulastik yang disusun oleh sebagian besar mineral kalsit dan dolomite, merupakan hasil proses metamorfose kontak atau regional dari jenis batu gamping. Oleh sebab itu, jenis marmer sangat bergantung dari jenis batuan asal. Warna asli marmer adalah putih. Terdapat warna pengotor yang justru membuat warna marmer menjadi menarik, seperti warna kehijauan, abu-abu, atau kecoklatan. Nah, pertanyaan yang terakhir yakni nomor 8, jelaskan perbedaan antara sekis dan genesis. Nah, skis dan genesis adalah dua jenis batuan yang terlihat sangat mirip. Alasan untuk ini adalah karena mereka berdua jenis batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berbentuk dari transformasi jenis batuan yang ada. Batuan ini berubah seiring waktu melalui proses pemanasan dan pendinginan. Selain skis dan gneis, beberapa contoh lain dari batuan metamorf meliputi batu tulis, marmer, dan kuarsit. Karena adanya butiran mineral sekis ini dikenal dengan karakteristiknya yang serpihan, yang sering terlihat baik-baik seperti bintik-bintik yang tertanam di batu. Oleh karena itu, sekis sering digunakan dalam dekorasi daripada dalam konstruksi, seperti bentuk batu lainnya. Alasan lain bahwa sekis tidak umum digunakan untuk konstruksi adalah karena kecenderungannya yang membelah dari mana batu itu sebenarnya mendapatkan namanya. Batu itu lebih mudah terbelah ke arah biji-bijian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian tugas 2 yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.